Halo guys, assalamualaikum. Ini kami sedang menuju perjalanan ke Gunung Tidar di daerah Magelang. Kita akan mengunjungi salah satu petilasan, yaitu petilasannya Syekh Subakir di puncak Gunung Tidar. Yang di konon diceritakan bahwa Syekh Subakir ini seorang ulama yang datang dari tanah Iran untuk membantu penaklukan tanah Jawa, yang dimana tanah Jawa sebelum datangnya Islam itu dikuasai oleh para birawa. Birawa itu adalah makhluk-makhluk atau orang-orang yang menempati tanah Jawa sebelum datangnya Islam, yang mengganggu perkembangan Islam sebelum datangnya Wali Songo. Dan kita di sini akan mengunjunginya bersama dengan Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo. Ya gitu. Untuk itu tetap di sini, tetap lihat channel ini untuk menantikan kelanjutannya. Oke guys. Halo guys, ini kita sudah sampai di kawasan Gunung Tidar. Dan di belakang saya ini adalah Gunung Tidarnya, yang di atas terdapat petilasan makam Syekh Subakir. Untuk itu, mari kita ke sana bersama-sama. Ini saya bersama dengan Mas Fajar. Hai Mas Fajar. Halo. Hai. Apakah sudah siap? Siap. Oke, maka kita lanjutkan ekspedisi ini. Ayo. Maulana Muhammad Al-Baqir, atau yang biasa lebih dikenal dengan Syekh Subakir. Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama Wali Songo periode pertama yang dikirimkan oleh Khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirimkan mendapatkan halangan karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib, kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi,
Syekh Subakir pulang ke Persia atau tanah Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya. Oke guys, kita telah mengunjungi kompleks atau petilasan Syekh Subakir. Ini kita menuju arah pulang, tangga turun. Terima kasih telah menonton video kami yang singkat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan lebih penting jaga kesehatan dan memenuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.